Bu Fani, doa pembukaan. Semua yang sudah hadir, kita akan mulai ibadah doa pagi ministry pada pagi hari ini. Kita siapkan hati, kita teduhkan segala sesuatu, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini. Itu karena kasih anugerah, kebaikan, dan satu hari lagi kesempatan Tuhan berikan buat kami datang bersama-sama melalui ruang ibadah PBS Ministry untuk kami memuji, men-sharingkan firman Tuhan, dan kami dimampukan oleh Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman. Sebelum kami mulai Tuhan, kiranya kami kau dapati sikap kata hati, pikiran, bahkan gerak perasaan kami yang enggak berkenan, yang sia-sia, apapun itu bentuknya mendukakan Engkau Roh Kudus, atau orang-orang di sekitar kami mohon ampun. Agar apapun yang kami naikkan, pujian penyembahan, doa-doa kami, dan firman yang di-sharingkan ini, boleh untuk hanya kemuliaan nama Tuhan, berkenan dan menjadi dupa yang harum. Bapak tutup bungkus kami pribadi lepas pribadi, juga setiap yang bertugas pada pagi hari ini, hambamu, Pastor Kemal, PBS Ministry, Ibu Ira, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Terima kasih Bapak, berkati jaringan internet, device, apapun sarana yang kami gunakan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, dan setiap apapun gangguan, pikiran, maupun hal-hal yang bukan dari Tuhan, yang berusaha mengganggu, mengacau, atau mengintervensi ibadah ini, yang bukan dari Tuhan, roh-roh jahat di udara kami patahkan, gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau mulai ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya bagi puji hormat nama Tuhan Yesus. Dan nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami mulai ibadah ini. Dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, kita akan mendengarkan satu buah lagu.
Baik, kita bersama-sama akan mendengarkan Morning Devotion yang akan disampaikan oleh Pastor Kemal Mangusung. Kami persilahkan. Di unmute, Pastor. Oke, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan hari ini, pagi hari ini kita ambil dari Matius 26 ayat 41, masih dalam suasana Lent, di mana masa-masa di mana Tuhan Yesus menanti penyaliban, yaitu Jumat Agung, kemudian masa-masa Paskah. Firman Tuhan hari ini sebelum kita berdoa, saya akan baca dulu. Berjaga-jagalah
dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kami Tuhan atas musim kalender kalender gereja Lent, di mana Engkau sedang dalam perjalanan kepada salib, yaitu masa di mana ada penganiayaan, ada siksaan, dan ada kematian. Dan kami percaya Tuhan, saat ini adalah saat-saat di mana Alkitab mengatakan saat-saat yang menyedihkan. Engkau sangat bersedih. Dalam terjemahan lain, engkau pun sangat ketakutan sebagai manusia. Dan kami juga berdoa Tuhan, saat-saat di mana Petrus menyangkal engkau 3 kali, di mana ada pengkhianatan dari murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot, di mana saat-saat di mana Allah mendiamkan Yesus, di mana 3 kali Tuhan Yesus katakan, kalau boleh lalukan cawan itu daripada. Ini saat-saat di mana Tuhan Yesus katakan kepada Bapa, Eloi, Eloi, lama sabatani. Hari ini Tuhan, kami akan sedikit mengupas firman Tuhan dari Matius 26 ini, berjaga-jagalah. Terima kasih berbicara pada hati kami masing-masing, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, saudara-saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini firman Tuhan luar biasa, karena di dalam konteks, kalau kita lihat berjaga-jagalah itu konteks di mana Yesus berjalan ke taman, bukan taman safari ya, Taman Getsamani. Di Taman Getsamani, konteksnya adalah di Taman Getsamani. Ada banyak ayat paralel di mana Markus 14 juga Lukas 22 bicara mengenai di Taman Getsamani. Taman Getsamani adalah sebuah taman di kaki Bukit Zaitun. Ya, ada yang bilang ya di daerah di Yerusalem, Palestina, dan dipercaya sebagai tempat di mana Yesus berdoa untuk terakhir kali ya sebelum Yesus disalibkan. Ini adalah satu momen di mana eh, saat-saat di mana penentuan, saat-saat di mana itu yang dinanti. Kalau kita mati, saya udah berapa kali bilangnya, kalau kita nggak tahu bagaimana kita mati, tetapi Yesus tahu bahwa dia akan disalib. Dalam film Last Supper beberapa hari yang lalu saya nonton bagaimana bayangan kematiannya sudah diperlihatkan. Dia udah tahu, dia bersedih ya. Karena di saat itu Tuhan Bapa itu eh, memalingkan muka itu kepada dia, karena dia harus melaksanakan kematian itu, penyiksaan itu ya. Getsamani. Perasaan sedih kalau di ayat 37 dikatakan, ayat 37 di situ, di ayat 36 dan Markus 14:32 di situ dikatakan bahwa tempat itu Getsamani. Terus ada yang katakan Bukit Zaitun. Perasaan sedih itu ayat 37. Ya, sedih dan gentar ya. Ada perasaan sedih ketika dia akan melakukan penyalipan, dia akan dihianati, dia akan dia tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia 3 kali ya. Tuhan Yesus bukan takut akan kematiannya, enggak, atau penderitaan, dia enggak takut itu. Takut akan murka Allah yang akan menimpanya, yaitu pada saat ia menanggung hukuman berat manusia,
yang harusnya kita pikul, ya, kita pikul, harusnya kita yang pikul. Ada satu apa namanya komentari dari William Hendrickson, rasa takut, mengenai rasa takut itu di situ dikatakan, William Hendrickson katakan bahwa memungkinkan ia di sini di Getsemani melihat datangnya gelombang pasang atau tsunami murka Allah karena apa? Karena dosa-dosa saudara dan saya. Ya, kalau kita renungkan bahwa Yesus bukan takut melihat, Yesus bisa takut melihat murka Allah, itu menunjukkan secara jelas betapa hebatnya, mengerikannya murka Allah atas dosa-dosa kita kalau kita tidak kalau kita tidak diampuni, atau kalau kalau Yesus tidak apa mati untuk menanggung dosa-dosa kita, ya. Yesus terlihat di sini ayat dari 39, 42 sampai 44. Yesus berdoa berapa kali? 3 kali. Ya, doa yang sama, ya. Doa yang sama. Kalau kita lihat di situ ayat 39 sama 42, 39 sama 42, dia bilang, jikalau yang pertama, ya, jikalau, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan itu berlalu daripadaku. Biarlah cawan itu berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya. Doanya yang sama dengan ayat 42, doa yang sama dengan ayat 44. Tetapi apa? Ketika dia sudah berdoa yang pertama, dikatakan di sini, dikatakan biarlah cawan ini berlalu daripada, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Kalau kita lihat di ayat 42 di situ agak berbeda. Ada yang berbeda. Apa perbedaannya? Ada yang bisa tahu nggak? Ada beda nggak di situ? Padahal doa yang sama, tapi bukan plek sama gitu. Ada yang beda nggak? Ada yang bisa komen? Apa bedanya? Biarlah cawan. Dia, Ini yang kedua, tidak mungkin berlalu. ya, jikalau cawan itu tidak mungkin berlalu kecuali apabila aku meminumnya. Jadi ketika pertama itu ada rasa takut, arahnya beda gitu. Tetapi ketika yang kedua ini, arah arah apa doanya sudah beda. Kalau nggak mungkin berlalu, ya, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ya. Jadi arah doanya udah berbeda. Karena apa? Dia sudah berdoa. Jadi doanya yang pertama itu menguatkan bahwa 42, 44 doa yang sama. 44 ia membiarkan mereka di situ lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya mengucapkan doa yang itu juga. Jadi doa di sini dikatakan sangat penting, ya. Teguran Yesus yaitu dikatakan dalam ayat 40, ada kata kamu, ya. Kamu karena apa? Kenapa? Kenapa dia bilang kamu? Kamu itu siapa di situ? Kamu dalam kata ini adalah kata jamak, ya. Karena itu sebetulnya teguran itu di, di, diarahkan kepada seluruh murid-murid karena jamak, ya. Tetapi bukan hanya kalau kita lihat secara detail, ya. Itu ditujukan kepada Petrus. Kenapa Petrus? Kita udah pernah bahas ini. Kenapa di situ dikatakan 41, 40, ya namanya kita apa namanya bukan Bible study, ya. Kita bukan Bible study. Kenapa kepada Petrus? Di situ dikatakan 40, ya. Setelah kembali ke mereka itu mendapati mereka dan sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Kenapa kepada Petrus? Yang pertama, Karena Petrus ngakunya dia menyayangi Tuhan lebih dari Ya, betul. Kalau kita lihat di 33, 35, ini kita pernah bahas ini. Mungkin pada lupa, ya. Petrus itu sombong, dia bilang, wah, 33, ya. Di situ dia bilang,
Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali enggak, dia bilang gitu. Padahal dia menyangkal. 35 di situ dikatakan, ini dari konteks kita mundur berapa ya? Kata Petrus kepada, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid lain pun berkata demikian juga, tetapi keluar dari mulut Petrus, gitu ya. Gitu. Jadi kita udah pernah bahas kalau nggak salah ini di Bible study ya. Jadi di situ kan apakah eh, kita lanjutkan dari ayat itu, bagaimana dikatakan di situ kan, dikatakan di situ 41 roh penurut, 41 dikatakan supaya roh memang penurut tetapi daging lemah. Ada yang tahu nggak kira-kira apa sih itu? Roh penurut tetapi daging lemah. Ada yang tahu nggak? Roh kita penurut, tetapi Ya, daging kita karena lemah. memang si itu dibilang dikatakan roh itu penurut, daging itu lemah, karena itu nyata adanya. Kan waktu itu yang ngomong secara daging itu si Petrus, bahwa dia tidak akan menyangkal, dia sampai mati pun akan setia. Tapi lihat, saat imannya tergoncang, rohnya Ya, penurut, tapi dagingnya dia takut, dia lemah. Akhirnya apa? Dia menyangkal 3 kali. ya. Jadi artinya betul, Bu. Terima kasih, Bu Fani. Jadi dia ada kemauan, dia punya kemauan bahwa saya ini kuat, saya ini. Ya, saya ini, dia bilang, sekalipun ada kemauan untuk berbuat baik, dia nggak mau menyangkal, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk melakukan hal itu. Dagingnya ini melawan dia. Kemauan dia udah dekat sama Tuhan, kemauannya. Karena itu kita harus berdoa supaya ketika kita ada kemauan, banyak kan, kita maunya begini, tetapi daging kita nggak mengikuti kemauan kita. Kemauan roh kita begini, umpamanya. Saya akan memberikan A, umpamanya. Tetapi secara daging itu kita nggak gitu. Artinya itu gitu. Jadi di sini sekalipun kita sudah ada kemauan untuk berbuat baik, tetapi kita tidak punya kekuatan untuk melakukan hal itu. Karena itu kita harus berdoa. Memang berdoa itu penting supaya Tuhan memberikan kita kekuatan kepada eh, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan kemauan kita, ya, kemauan kita. Ada kekuatan yang kalau kita tahu ada kekuatan daging sama kekuatan roh. Kita tahu ya, dalam Galatia 5 ada daging, Roma 7:18 sampai 20 kita tahu ada tarik menarik antara kekuatan roh sama kekuatan daging. Untuk kita bisa menang, kita harus berdoa. Kita berdoa kan, makanya Tuhan Yesus menegur murid-muridnya karena ketika mereka tidak berdoa, ya. Muridnya ketika dikatakan di situ mereka nggak berdoa, dia ketiduran, mereka ketiduran. Ya. Amin, saudara. Jadi intinya di sini dalam ayat ini kita harus senantiasa berjaga-jaga, senantiasa berjaga-jaga. Renungan hari ini luar biasa. Ini saya tetap ambil eh, dari Voice from the Past, ya. Bagaimana seorang yang namanya luar biasa, yang pengarangnya adalah William Gurnall. William Gurnall, 1616 tahun 1616 sampai 1617. Ya. Isi renungannya adalah sebentar saya bisa share ya supaya kita bisa baca ya. Supaya semua bisa baca. Ini sudah saya blok-blok supaya kita jelas. Oke, ya. Renungannya ya. Kelihatan ya. Orang yang menyusuri jalan setapak di tepi sungai, ya, yang sungai yang dalam atau lereng bukit yang haruslah terjal haruslah dalam keadaan siaga penuh, ya.
Ketika kita jalan, kalau kita jalannya jalan tol atau apa, kita akan gampang aja kita langsung injek gas, atau kalau kita jalan biasa aja gitu. Tetapi ketika kita masuk di dalam lorong atau jalan yang terjal atau ada berbukit-bukit, ada ini, ada kehati-hatian kita ya. Jangan jalan orang percaya begitu juga, begitu sempit. Orang percaya jalannya sempit dan penuh bahaya sehingga mata dituntut untuk terus waspada. Mata kita dituntut untuk waspada ya. Kita sering ya mengalami bagaimana ketika jalan-jalannya besar, oke, tetapi ketika dia masuk jalan kecil, masuk jalan sempit. Saya suka naik gunung, jadi saya tahu persis itu. Ketika ada pas di air terjun segala macam melewati itu kita akan hati-hati sama sekali. Ya, tugas orang percaya di sini membawanya dekat dengan markas musuh. Orang percaya datang ke daerah musuh yang segera membunyikan tanda peringatan dan keluar untuk melawan. Oleh karena hati hati kita wajib senantiasa untuk berjaga-jaga. Makanya di sini berjaga-jaga itu sesuatu mutlak harus ya. Senantiasa waspada di sini dikatakan kalau kita waspada akan mengacaukan rancangan setan terhadap kita. Ketika kita waspada ketika kita berjaga-jaga akan mengacaukan rancangan setan terhadap kita. Rancangan iblis akan kacau jika rumah Anda saja perlu untuk dijaga dari kemungkinan dimasukin maling ya. Terlebih lagi hati kita. Hati kita itu wajib untuk dijaga ya dari setan yang akan menggeledah untuk merampas ya. Rumah kita pun kadang-kadang kan ketika sebelum pergi atau apa, atau kalau perlu ganti kunci gitu. Kalau supaya apa? Supaya nggak ada maling. Kita tutup semuanya supaya itu pun kita perlu jaga, apalagi hati kita. Supaya apa? Supaya tidak setan, iblis, penjahat atau apapun tidak menggeledah dan melawan. Di sini dikatakan terlalu mahal harga yang harus dibayar jika leher Anda digorok karena apa? Karena ketiduran. Karena kita terlelap atau karena kita nggak berjaga-jaga. Dikatakan di sini gagal berjaga-jaga satu malam dapat mengakibatkan Anda tidak bisa tidur berhari-hari dalam kondisi yang lebih tidak nyaman lagi. Ya, ketika kita gagal, ya, pencuri sudah masuk, atau ketika kita terpeleset karena kita nggak hati-hati di jalan yang berbahaya, itu resikonya besar gitu ya. Kita semua pernah jatuh ya. Saya juga pernah jatuh dalam dosa gitu. Itu resikonya besar, makanya kita harus berjaga-jaga. Hati kita ini harus berjaga-jaga supaya tidak ketiduran. Tidakkah lebih baik berjaga-jaga dengan waspada demi mencegah hal yang tidak diinginkan? Ya, nggak ada salahnya kita berjaga-jaga, jaga-jaga aja. Cek and recheck. Sebelum apa, cek dulu, recheck apakah kompor sudah mati kalau kita ini, ataukah sudah dikunci pintunya segala macam. Kita perlu itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Apalagi hati kita harus berjaga-jaga dari si jahat. Tentunya Anda tahu betapa menyedihkan Daud, ya kita tahu ya, yang babak belur oleh satu kejatuhan karena kerohaniannya ketiduran gitu. Jadi Daud pun yang kita kenal hebat ya, itu pun apa ya, babak belur juga. Jadi di sini adalah kewaspadaan kita mengundang juru selamat terkasih untuk berbincang. Ketika kita waspada itu kita sama seperti mengundang juru selamat untuk berbincang dan bercengkerama tentang hal-hal kerajaan Bapa kita ya. Kenikmatan kita akan hiburan surgawi ini membuat kita orang percaya tidak menginginkan kemudahan
orang Kristen yang setengah tertidur. Ya, karena apa? Kita mengalami kenikmatan ketika kita ada mengundang juru selamat, ya. Karena apa? Kewaspadaan kita. Jadi waspada itu penting. Jika Anda mengasihi jiwa Anda, kalau kita kasih jiwa ya, bukankah Anda lebih menikmati nyanyian Mazmur Daud daripada kenyamanan tidur di malam hari? Ya. Sehingga ketika kita tertidur, kita bisa apa ya? Kita bisa dibawa atau kita bisa jatuh dalam dosa. Selanjutnya, siapakah orang yang tidak lebih mengingini penghiburan daripada kehadiran Kristus atas jiwa yang berjaga-jaga, daripada ketidakhadirannya atas jiwa yang tertidur. Jadi kita harus mengingini penghiburan dengan kehadiran Kristus. Kristus bersukacita menyertai jiwa yang berjaga-jaga dan membuka hati. Ya. Kita tidak mengunjungi teman-teman kita, ya, kalau kita datang, kita tidak mengunjungi teman-teman kita ketika mereka berada di atas tempat tidur atau dia lagi ngantuk, kita datang. Enggak. Tatkala mereka mulai ngantuk, justru kita beranggapan itulah saatnya kita meninggalkan mereka untuk tidur, dan sesungguhnya demikian juga yang Kristus lakukan. Kristus juga demikian. Kristus akan mengaruniai perkara terbaik pada jiwa yang terjaga. Ya. Ketika kita sudah mulai ngantuk, kita tertidur, ya, Tuhan akan meninggalkan kita. Kita wajib berjaga secara konstan. Setan menggoda kita ketika kita tidak waspada. Saat tidak ada tongkat gembala, serigala bermunculan, bekerja keras, dia bekerja keraslah dalam kewaspadaan kudus. Ya, jangan merebahkan diri di pinggir jalan seperti musafir malas yang ketiduran. Simpanlah waktu istirahat Anda sampai tiba di rumah yang aman dari segala bahaya. Penulisnya adalah William Gurnall, ya. Christian in Complete Armor. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman Tuhan hari ini, Tuhan. Kami kadang-kadang mengaku kami tertidur, Tuhan. Kadang-kadang kami mengaku kami tidak berjaga-jaga. Hari ini firman-Mu keras untuk kami berjaga-jaga. Karena si jahat ada di sekitar kami. Ketika kami berjaga-jaga, artinya kami mengundang Kristus dalam hati kami. Kami mengundang ada keharmonian, ada keharmonisan dalam hubungan kami dengan Engkau. Ada ada relasi kami yang baik dengan Engkau. Kami tidak tidur secara rohani. Sehingga ketika ada tantangan, ada apapun yang akan datang pada kami, kami dalam keadaan siap siaga. Kami bisa menghadapi apapun. Kami tidak terkejut akan situasi-situasi. Kami percaya Tuhan, Engkau berbicara dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami boleh membuka suara untuk bilang, ampuni saya Tuhan. Ketika saya tidak berjaga-jaga. Ketika saya memikirkan hal dunia lebih daripada hal rohani. Ampuni saya. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memilih kami. Anugerah yang terbesar ketika Engkau memilih kami. Biarlah hari ini Tuhan, berkati kami kembali. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik, kita akan masuk dalam
Doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor Kemal. Baik, kita siapkan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang luar biasa pada hari ini. Kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus buat renungan firman yang hari ini disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Kemal, di mana kami boleh mengingat begitu besar kasih Allah bagi setiap kami, umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan, bahkan Allah Bapa memberikan anak putranya yang tunggal yang cuma satu-satunya buat gantikan dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya keselamatan yang sangat luar biasa dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala sesuatunya Tuhan. Karena begitu Engkau mengasihi setiap kami boleh ada sampai hari ini. Dan kesempatan satu hari lagi kami merenungkan betapa besar dan luar biasanya kasih anugerah-Mu, kasih keselamatan yang buat setiap kami. Biarlah Tuhan dalam seluruh hidup kami boleh merenungkan itu oleh pertolongan Roh Kudus, dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang begitu menghargai. Betapa kami orang yang berharga, betapa kami orang yang beruntung Tuhan. Orang-orang yang diselamatkan, yang menerima kasih anugerah-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu, Ibu Evangelis Ira Leni Lopulalan Mapa yang pagi hari ini Tuhan melayani kami dalam pujian penyembahan untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kasih anugerah, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna buat Ibu Ira, suaminya Bapak Ivan Mapa, putra, anak-anaknya, menantu, cucu-cucunya Tuhan. Dalam melalui pelayanan Ibu Ira, kasih Kristus terbit atas dia, pelayanannya menyenangkan, memuliakan nama Tuhan, berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Kau tambah-tambahkan kapasitas, talenta, hikmat, kemampuan dari surga yang maha tinggi untuk membawa Ibu Ira lebih lagi Tuhan melayani Tuhan. Engkau yang melihat kesungguhan hatinya, Engkau yang melihat kasihnya, betapa dia Tuhan memaintain Tuhan segala sesuatu untuk ibadah ini karena dia mengasihi Engkau Bapa. Kami yakin dan percaya Kau akan memperhitungkannya menjadi upah yang besar. Yang satu kali telah Engkau perhitungkan pada saat Engkau datang kali yang kedua menjemput setiap kami umat kepunyaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Pak Rolle. Biarlah musim ini Tuhan, dia melihat Tuhan, walau kalau dia ada hari ini, apapun yang terjadi dalam hidupnya, itu karena Engkau mengasihi dia. Engkau ingin dia kembali kepada kasihnya yang mula-mula kepada Kristus Yesus, hanya mengandalkan Tuhan dan menghargai Tuhan karya keselamatan yang telah Kau berikan dalam hidupnya. Kau menyelamatkan setiap orang kepunyaan-Mu, dan itu terema dalam hati pikiran Pak Rolof Lopulalan. Dan hamba yakin dan percaya Tuhan, dengan saat ini keadaannya, apapun Tuhan, baik itu pemulihan, progres penyembuhan, apapun, dia akan menerimanya dengan sukacita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hamba-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini Kau pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Betapa kami adalah orang yang sangat bersyukur dan sangat berharga di mata-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pastor Kemal dalam seluruh pelayanannya, rumah tangganya, pekerjaannya, perjalanannya. Apa yang dia rindukan, doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Kau memberkati istrinya, Ibu Dr. Weni Hadi Tuhan. Biarlah Kau pakai kedua hamba-Mu ini dengan cara-Mu yang luar biasa. Kau tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan dari surga yang maha tinggi Tuhan. Kau pakai dia Tuhan untuk lebih lagi Tuhan. Membawa banyak datang jiwa-jiwa kepadamu Bapa. Dari masuk masa-masa kami Tuhan memasuki Jumat Agung yang tidak terasa beberapa minggu lagi ini Tuhan. Kami benar-benar Tuhan belajar dan mulai lebih lagi belajar Tuhan betapa luar biasanya kasih sayang-Mu pada setiap umat kepunyaan dan kepercayaan umat kepunyaan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan melalui masa-masa ini banyak lagi jiwa-jiwa akan datang kepadamu Tuhan untuk melihat betapa luar biasanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan, diagungkan. Karena Jesus for everyone.
Tuhan Yesus bukan milik satu golongan, tapi Tuhan Yesus milik semua orang yang mau datang kepadanya. Hari ini kami datang dengan hati yang hancur ya Bapa. Begitu menghargai kasih-Mu, keselamatan yang Tuhan limpahkan dalam seluruh hidup kami Bapa. Biarlah Tuhan melalui kedua hamba-Mu ini, firman yang dibagikan hari ini, Tuhan terema dalam hidup kami, sungguh-sungguh terpaku dan termatrai dalam hidup kami, Bapa. Untuk kami benar-benar oleh pertolongan Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman, orang-orang yang militan, yang benar-benar menghargai hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah bagi Kristus dan mati adalah keuntungan di dalam Yesus Kristus. Karena firman-Mu berkata di Mazmur 27, kematian orang yang percaya kepada Kristus Yesus adalah penghiburan yang luar biasa. Karena itu adalah berbahagialah Tuhan orang yang hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran itu yang memerdekakan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan, buat Ibu Tirsa yang mungkin saat ini Tuhan, kami tidak tahu keberadaannya, tapi Engkau yang tahu Tuhan. Kami rindu, kami mengasihinya, tapi Tuhan Yesus jauh lebih mengasihi Ibu Tirsa. Biarlah Tuhan dia boleh belajar kebenaran firman, adalah firman dan Injil yang murni, back to Bible. Tidak terdistract dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan, tidak terdistract dengan hal-hal yang manipulatif atau apapun namanya. Kami rindu Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Kami berdoa buat Ibu Tirsa, Pak Chris Hasper, Keisha putrinya, untuk mereka menjadi keluarga yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran dan melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Bapak Harvey, adiknya Bu Tirsa. Biarlah Tuhan melalui musim ini, kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, melimpah bagi hidupnya, kesembuhan, kesehatan adalah bagian miliknya Tuhan. Dan dia boleh Tuhan kembali kepada kasih yang mula-mula kepada Kristus Yesus Tuhan satu-satunya Allah yang layak dipuji, disembah, dan ditinggikan. Tuhan yang menyelamatkan hidupnya dan keluarganya dan semua umat manusia yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat Mami Tina Diana ya Tuhan, orang tua kami yang terkasih yang memasuki ada di usia-usia indahnya ini. Biarlah Mami Tuhan melalui karya kasih Kristus, Mami boleh melihat apapun musim hidup Mami itu sangat amat berharga di mata Tuhan. Biarlah Mami lebih lagi Tuhan dalam mengasihi Tuhan dengan cara yang berkenan, cara yang benar menurut pandangan-Mu. Biar apa yang Mami lakukan menjadi upaya yang harum, menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan di usia indahnya. Mami lebih lagi memberikan contoh suri teladan bagi kami semua anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besar, bagi ponakan-ponakannya, bagi semua yang punya hubungan tali darah dengan Mami, dengan orang-orang terkasih di PBS, bahkan dengan setiap orang yang Mami temui dimanapun Tuhan. Pakailah Mami lebih lagi Tuhan, lebih lagi semangat di usia indahnya ini. Karena Tuhan punya tujuan yang mulia dalam hidup Mami kalau ada sampai hari ini. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Pastor Linda, hartawan memusung Tuhan, biarlah dimanapun Pastor Linda melayani Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, kau tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan lebih lagi kepada Pastor Linda Tuhan, untuk dia lebih lagi Tuhan kau pakai Tuhan menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan Tuhan, dan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Diberkati suaminya Pak Wawan, diberkati keenam anaknya, putra-putrinya menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang pandai dan cerdas, yang melayani, mencintai Tuhan Yesus, anak-anak muda yang militan dalam Kristus Yesus Tuhan, yang tahu hidup dalam segala kebenaran dan menghidupi dalam seluruh hidup mereka. Pakailah keluarga ini menjadi keluarga yang lebih sekina glory Tuhan, dan mempunyai dampak bagi banyak orang. Diberkati dalam pekerjaan Pastor Linda, diberkati dalam segala aspek kehidupannya. Apa yang dia doakan, rindukan, Tuhan akan beri dan jawab tepat pada waktunya. Hamba juga mau berdoa ya Bapak, buat Pastor Julius Go ya Tuhan, dimanapun dia melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, diberkati dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya, anak-anaknya, keluarga dan keluarga besarnya, biar apapun yang dia lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati juga Bapak Darta Tuhan, ke anak-anaknya, istrinya, keluarga dan keluarga besarnya, diberkati dalam pelayanan, rumah tangga, usaha dan pekerjaannya. Perjalanannya berhasil, orang-orang di sekitarnya boleh melihat lebih lagi Tuhan bahwa
terbitnya terang Kristus atas hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat setiap orang yang sudah pernah hadir di PBS, juga yang mendengarkan melalui media sosial, baik itu Facebook, baik itu YouTube Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan berkat yang sama. Setiap orang yang ada di program PBS Ministry, Engkau memberkati mereka Tuhan untuk kembali kepada kasih yang mula-mula, menghargai Kristus Yesus, bahwa hidup adalah bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Itu harus termater dalam hidup kami, dan kami tidak boleh takut akan apapun juga ya Tuhan. Oleh pertolongan Roh Kudus kami akan dimampukan untuk benar-benar hidup dalam kebenaran, menghargai karya keselamatan. Karena kami ada sampai hari ini itu karena kasih anugerah-Mu, karena bukan karena kami bisa, tapi karena Tuhan mengasihi kami dan memberikan kami kasih keselamatan, anugerah keselamatan dengan cuma-cuma yang Kau bayar begitu mahal dengan darah-Mu. Biar setiap orang yang ada di PBS Ministry, yang ada di ruang Zoom ini maupun yang mendengarkannya melalui siaran media sosial apapun, Tuhan memberkati mereka dengan berkat yang sama, roh takut akan Tuhan, penghiburan, kesehatan, pertolongan, penyertaan, jalan keluar bagi setiap apapun masa dan musim-musim hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat putra hamba Daniel, Tuhan, anak muda ini menuju ke kantor. Tuhan, Bapa memberkati perjalanannya, dia tiba dengan sangat baik, pasukan malaikat Tuhan pagar api memagari dia, tutup bungkus dia dengan kuasa darah Yesus, apapun yang dia bawa, yang dalam perjalanan ini Tuhan, dia akan tiba dengan sangat baik di kantor, diberkati pimpinan, karyawan, dan semua orang yang bekerja di sana dengan takut akan Tuhan, dan yang menjadi contoh, tampil beda, menjadi garam, berkat, dan kasih sayang Tuhan melimpah bagi dia. Dia hanya mengandalkan Tuhan, keputusan pekerjaannya Tuhan yang ambil alih, dan Tuhan yang kendalikan seluruh hidupnya. Masa depannya dalam genggaman-Mu Tuhan, pasangan hidup yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan akan menjadi bagian dia, dan dia akan memiliki istri yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang membawa dia lebih takut Tuhan, kepandaian, kecerdasan, hikmat, apapun yang Tuhan berikan kepada Daniel, dia akan gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan aja, hanya bagi puji hormat nama Tuhan. Kau tambah-tambahkan dia lebih lagi Tuhan, dia akan tampil beda, menjadi berkat. Apa yang dia pegang berhasil, dia kerjakan berhasil, dia pegang jadi emas. Tutup bungkus anak muda ini dengan kuasa darah Yesus, biar kasihnya kepadamu lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Dan dia tahu Tuhan, karya keselamatan Tuhan dalam hidupnya itu sangat berharga untuk dia pegang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Indonesia. Kami semua rindu Tuhan, Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan. Biar Indonesia mengalami transformasi, Indonesia dicelikkan mata rohaninya Tuhan. Setiap orang yang belum kenal Tuhan mendengar Injil keselamatan, setiap lutut pasti bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. God bless Indonesia, diberkati pemerintahannya dari tertinggi, terendah, pusat maupun daerah. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat sipil maupun militer, kejaksaan, kehakiman, kepolisiannya, Pemda setempat, sampai tingkat kelurahan RW RT, berkati angkatan darat, laut maupun udara, kepolisian, kehakiman, kejaksaannya Tuhan. Pakailah mereka bekerja dengan roh takut akan dari Tuhan Yesus saja. Engkau yang mengendalikan pemerintahan Indonesia, dan Engkau yang pegang seluruh ada Indonesia, karena Indonesia ada di hati, di pikiran, dan di rancangan-Mu Bapa. Karena tidak kebetulan kami ada di bangsa ini, pasti Tuhan punya maksud dan tujuan yang luar biasa. Biar setiap kami menjadi tiang doa bagi bangsa ini, untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat setiap anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, para misionaris, khususnya mempersiapkan ibadah Jumat Agung ini. Tuhan, biarlah sungguh-sungguh bukan menjadi ibadah rutinitas, ibadah liturgi, tetapi ibadah yang benar-benar menghargai karya keselamatan Tuhan. Kami merayakan ibadah Jumat Agung karena kami mengasihi Tuhan dan mengingat betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi setiap kami orang percaya. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu begitu banyak lagi jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan, untuk melihat terbang kasih Kristus, dan tidak satupun orang yang binasa dengan sia-sia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tutup doa pagi hari ini hanya dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan menutup doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hamba persilakan Pastor Kemal menutup dalam doa berkat sebelum kita masuk dalam acara puncak diskusi. Kita menutup ibadah ini, kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kasih sukacita damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami tidak mau tertidur lagi. Kami akan tetap bangun karena kami tahu masa-masa sulit ada di depan kami Tuhan. Jaga hati kami Tuhan. Jaga pikiran kami Tuhan. Segala sesuatu tubuh kami jaga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom. Hari ini kita akan membahas topik firman Tuhan yang menarik, yaitu kita harus berjaga-jaga. Ya, ini memang mungkin kita sudah melewati melewati. Kita dulu pernah berjaga-jaga, sekarang kita nggak berjaga-jaga. Jadi intinya adalah bagaimana kita berjaga-jaga dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Kita ingat ya, Pastor Yohanes pernah bilang bahwa ada kata lah itu berarti satu perintah. Berjaga-jagalah, berdoalah. Oke, ada yang mau mulai? Mami Tina Diana udah bersiap-siap? Silakan. Shalom, selamat pagi. Shalom. Ya, Shalom, selamat pagi semuanya. pagi, Mami. Mami. Jadi setiap Tuhan masih beri nafas. Shalom semuanya, Pastor. Itu Ibu Ira, Ibu Wen. Jadi kita diingatkan di sini, ini firman ini luar biasa harta yang termahal bagi kita. Karena Tuhan Yesus mati bagi kita, bagiku di kayu salib. Ini hari-harinya kita lebih lagi sungguh-sungguh berjaga-jaga lagi. Terlebih buat saya mungkin Indonesia ini nggak tahu kapan Tuhan ambil nafas saya, kapan Tuhan datang kedua kalinya. Saya harus mati-matian ini. Roh Kudus tolong dalam nama Tuhan kita berjaga-jaga, makin banyak berdoa, makin melekat dengan Tuhan, berkawan karib dengan Tuhan, makin cinta Tuhan, makin takut Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan Yesus nomor satu. Kasihlah Tuhan Allahmu segala hatimu, segala jiwa, akal budi kuasa. Roh Kudus tolong kami semuanya, terlebih hamba Tuhan, supaya aku benar-benar layak untuk menjadi berkat nanti di Yerusalem, Judea, Samaria, menjadi uh, darahku menjadi berkat supaya aku layak menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Inilah sekarang yang paling terpenting dalam hidup kita, hidupku. Ini harinya yang luar biasa kita menghadapi, sebentar lagi hari Paskah, kematian Tuhan Yesus sampai hari kebangkitannya. Ini satu-satu harta yang termahal bagiku, bagi kami di bukan dunia ini. Karena Allah sudah mau mati di kayu salib, menyerahkan tubuhnya, darahnya, nyawanya. Oh, kita juga harus sungguh-sungguh, kata Tuhan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena itu banyaklah berdoa, bersekutu dengan Tuhan, berkarib dengan Tuhan, berbaca firman setiap hari. Terlebih ini di hari Paskah ini, Tuhan, supaya kita, karena kita adalah umat pilihannya. Jadi bersyukur seperti kata Pesbar Firman. Karena kita ini yang dipilih. Biarlah kita ini bukan hanya dipandang, tapi dipilih. Supaya nanti nama kita tidak satu pun yang dihapus dalam kitab kehidupan, tetap ada. Jadi kita harus lahir baru. Yaitu manusia lama tinggal, yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Aku berdoa mengucap syukur kita semua diberkati di PBS ini. Amin. Tidak ada satu pun kita yang tidak Tuhan berkati. Jadi mati-matianlah kita. Sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Oh, sungguh-sungguhlah mengasihi Tuhan. Jadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Mami. Ya, luar biasa semangatnya, Mami. Ya, kita jangan kalah semangatnya. Oke, silakan. Ada yang lain? Ada yang lagi? Ada lagi? Bu ini? Boleh, Bu ini sambil menunggu yang lain. Oke, aku baca dari PBTB 2.
memang ada kalimat yang agak sedikit berbeda, tapi maknanya kurang lebih sama. Tapi kalau kita membacanya, kita akan menemukan sesuatu kalimat yang berbeda. Di ayat 41-nya berkata demikian firman Tuhannya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Jadi di sini dikatakan roh memang berniat baik, tapi tabiat tabiat manusia lemah. Kalau saya tadi kita udah dengar itu adalah ayat ini muncul ketika ada satu kisah ketika bicara tentang Yesus berdoa di Getsemani, dia membawa murid-muridnya, khususnya ring satunya dia, yang dia minta untuk menemani dia karena hatinya dia yang merasa sedih dan gelisah. Sedih dan gelisahnya kita tadi sudah tak dikasih tahu bahwa karena dia tahu Allah Bapa akan memalingkan wajahnya untuk mencurahkan murkanya atas segala dosa kita kepada Yesus untuk menebus kita. Jadi kalau saya lihat ini, murid-muridnya mereka bisa tertidur karena mereka pikir itu adalah malam yang sama dengan malam-malam sebelumnya ketika eh, Yesus pergi berdoa bersama dengan mereka. Karena tempat itu, kalau saya sempat baca, Getsemani ini tempat yang biasa yang mereka juga sering berkumpul. Dan murid-muridnya nggak tahu bahwa itu adalah momen terakhir sebelum Yesus ditangkap. Jadi pembelajaran buat kita adalah refleksi daripada ayat ini. Jika kita tidak sadar betapa berbahayanya hidup tanpa topangan Tuhan, maka kita nggak akan berjaga-jaga di dalam doa. Kita akan berusaha sendiri, berjuang sendiri, bergerak sendiri, melakukan semua dengan bergantung kepada kekuatan tangan kita sendiri. Tapi kalau kita tahu bahwa sedang yang terjadi di dalam dunia atau yang akan terjadi di hari esok dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah dan anugerahnya, maka kita pasti akan tekun berdoa. Karena kita tahu itu misalkan itu adalah momen-momen terakhir atau momen-momen yang kita nggak punya kepastian. Kita pasti akan tekun berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan dan perlindungannya. Jadi di sini kita belajar bahwa setiap waktu situasi kita sebenarnya ada dalam medan peperangan. Jadi kita memang tidak bisa lengah sedikit pun, makanya kata bukan hanyalah perintah, tapi kalau saya melihat ini adalah pesan moralnya, kita harus senantiasa, nggak putus-putus. Karena hidup ini kalau kita di luar Tuhan, tanpa kepastian, hidup ini kita ada di dalam medan peperangan. Nah, kita bisa belajar sebenarnya ketika Yesus di Getsemani, dia begitu taat ya kepada Bapa. Makanya dia katakan terakhir, eh, terjadilah menurut kehendaknya Bapa. Walaupun dia sudah berseru 3 kali. Tapi ada kondisi eh, penundukan diri daripada Yesus sebagai natur manusianya, tapi sebagai natur ilahinya dia tahu apa yang harus dia lewati. Karena untuk itulah tujuan dia datang. Untuk dia mati, untuk dia memberikan kehidupan kepada kita. Jadi pembelajaran buat kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, bahwa ketika kita
mematikan diri kita, bahwa dalam arti di sini kita ini nggak bisa ngapa-ngapain di luar dia. Makanya kita harus senantiasa berdoa. Tadi dikatakan kan sudah jelas ya bahwa roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Jadi mau katakan bahwa roh kita memang dipimpin oleh Roh Kudus, memang ingin melakukan kebaikan, taat kepada Tuhan. Tetapi jangan lupakan daging kita ini, kita masih ada di dalam kemah yang saat ini gampang sekali terpengaruh oleh kehendak duniawi. Seringkali lemah dan mudah menyerah pada godaan. Kekuatan roh kita untuk melawan godaan seringkali melemah karena kita masih ada di dalam kemah yang saat ini kita ada. Oleh karena itu, inilah sounding ayat ini. Yesus tahu bahwa kita harus senantiasa memohon pertolongan Tuhan karena yaitu tadi tetap kita udah bisa belajar kepada Yesus bagaimana penundukan diri dia sebagai natur manusianya, dia taat, tapi sebagai natur ilahinya dia menunjukkan bahwa dia tahu, tapi dia tetap taat menjalani itu sampai akhir. Begitu juga dengan kita. Jadi pesannya kita harus terus jangan terlelap karena anggaplah kita ada di dalam medan peperangan setiap waktu. Jadi nggak ada waktu, oke, waktunya break nih. Nggak ada ternyata. Kalau yang saya pelajari ya. Itu saja kalau dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi? Terima kasih Bu Weni. Baik, dari Fani, Pester. Oke. Kalau saya langsung ke topik utama aja, ke konteks hari ini. Karena Matius 26 ayat 41 ini kita udah sama-sama tahu. Karena kita adalah orang-orang yang mau belajar tentang kebenaran firman. Ini adalah saat-saat yang paling krusial. Di mana saat itu Tuhan Yesus itu sepenuhnya manusia, tapi dia sepenuhnya Allah. Jadi secara manusia dia maskiul hatinya, dia gundah gulana, apapun lah bahasanya. Karena apa? Tadi saya terberkati waktu Pastor Kemal mengatakan, kalau kita sebagai manusia nggak tahu saatnya kita mau mati itu kapan, dengan cara apa. Tapi yang luar biasanya Tuhan Yesus, dia tahu detiknya, bahkan nggak detik pun, pokoknya dia akan kembali itu dia tahu. Caranya yang begitu, kalau bahasa yang kita pinjam quote and quote begitu brutalnya pun dia tahu. Jadi secara manusia, yuk kita sama-sama yuk begitu menghargai. Saya nggak mau keluar dari konteks ini. Bagaimana secara manusia dia takutnya. Makanya saat itu dia sebenarnya minta support kepada murid-muridnya itu. Berjaga-jagalah. Sampai dia katakan nggak bisa 1 jam aja. Itu kalau saya terus menggali loh kata-kata 1 jam saja itu loh. Aduh, segitu banyak waktu mereka bersama. Tuhan Yesus melayani sama mereka, berjalan bersama mereka bertahun-tahun ya, berapa tahun, 3 tahun gitu. Tapi dia minta saat itu 1 jam saja. Dan ingat, kata-katalah, berjaga-jagalah, berdoalah, itu yang paling krusial di ayat 41 ini. Dan kita baca di ayat sebelumnya, kita nggak keluar dari konteks bahwa ini, saat ini, detik ini, kita benar-benar harus pertama berjaga-jagalah, berdoalah. Karena apa itu satu paket gitu. Nggak mungkin kita bisa berjaga-jaga terhadap eh, untuk bikin roh kita penurut, karena kita tahu daging kita lemah itu kalau kita tidak berdoa. Karena dengan cara itulah kita berkomunikasi dengan Allah. Tapi untuk konteks ini, bagaimana dikatakan tuh roh itu penurut, daging lemah. Karena kita lihat aja contohnya dengan Petrus. Petrus itu kan sebenarnya dia niat banget loh. Karena dia sebenarnya dalam tanda petik ya, kalau saya boleh pinjam bahasa nggak enak ya, dia tuh sombong rohani gitu. Dia mau menunjukkan bahwa dia orang yang paling mengasihi Tuhan Yesus, dia paling super, bla bla, dan salah apalah gitu, ring satu, ring apalah dia. Dia mau menunjukkan itu, eksistensinya dia. Tapi ingat,
Dia lupa kalau roh itu penurut tapi dagingnya lemah. Buktinya apa? Dia tertidur. Padahal saat itu kalau secara khusus memang Tuhan bilang untuk semuanya jamak, tapi itu kan tujuan utamanya karena pada Petrus, dan kita udah baca di 31 sampai 33 itu bahwa dia yang paling vokal kalau bahasa zaman sekarang. Saya mau pinjam kalimat itu. Dia paling vokal di antara teman-temannya, murid-murid yang lain, bahwa dia itu orang yang paling oke, yang paling rohani, yang paling taat, yang paling nanti gak akan mengkhianati Tuhan. Tapi lihat bagaimana dagingnya begitu lemah, begitu dia takut, begitu dia mengkhianati, dan segala sesuatu bla bla bla. Oke, satu poin. Walaupun pada dasarnya daging dia penurut, dia ingin sekali menunjukkan betapa dia mengasihi Tuhan. Karena itulah ada ayat ini, dikatakan berjaga-jagalah. Bahkan Tuhan minta waktu itu 1 jam saja khususnya kepada Petrus, walaupun untuk semua murid-muridnya. Pembelajaran yang kita ambil dari sini adalah bahwa saat ini kita hidup dalam kasih karunia keselamatan Tuhan, kita nggak ada tugas lain selain untuk berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya apa? Supaya kita bisa mengendalikan daging kita, menyalibkan daging kita, supaya menjadikan roh kita penurut dan lebih penurut dan lebih penurut. Untuk apa? Untuk semuanya menggenapi apa yang Tuhan mau dalam rancangan hidup kita yang Tuhan sudah tetapkan. Kita ini dipanggil, dipilih untuk didapati setia dan berkenan, supaya satu kali kelak Tuhan datang kali yang kedua, atau saat kita pulang ke rumah Bapa, kita benar-benar di alamat yang tepat. Karena apa? Hidup kita selalu dengan berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena berdoa itu adalah nafas hidup orang benar, dan itu adalah komunikasi kita, bagaimana kita bersekutu, bagaimana kita jalan seirama, seiring dengan pikiran dan perasaan Kristus. Dengan cara kita berkomunikasi, kita berdoa. Jadi kita tahu roh kita tuh akan jadi penurut. Jadi lama-lama kita tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku, hari lepas hari, day by day, hours by hour, bahkan second by second. Seperti itu yang saya dapatin. Jadi pelajaran yang paling berharganya di sini memang berdoa dan berjaga-jagalah. Tapi poin yang utama dalam ayat ini, hargailah kalau kau masih ada sampai hari ini, itu karena keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau enggak kita semua sudah sama-sama dicampakkan ke neraka. Kalau enggak Tuhan Yesus begitu taat. Ingat, saat dia disalibkan, dia 100% Allah, dia 100% manusia. Karena itu dia masih ada rasa ketakutan. Pelajaran yang kedua, yang dia sangat taat adalah apa? Kalau memang nggak mungkin dan dia harus minum, dia lakukan. Itu OB-nya yang luar biasa. Itu menjadi teladan bagi kita. Tidak ada pribadi yang bisa kita teladani kecuali Kristus Yesus Tuhan. Itu aja, Pastor. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih. Ya, kita sudah cukup panjang lebar. Mungkin kita tutup sama Ira. Silakan Bu Ira, Leni, Lukulalan, Mapa. Ya, ini memang ayat ini apa namanya, ngeri-ngeri sedap gitu ya, kalau kita baca gitu. Kalau kita baca perikop ini gitu. Sebetulnya ya seperti apa ya, kita pelajari itu masa Lent itu adalah masa 40 hari menjelang Paskah. Jadi momen yang tetap berfokus pada karya kayu salib ya gitu kan. Jadi masa Lent ini tadi seperti dijelaskan oleh Pastor Kemal mengenai murka Allah. Jadi saya gali terus tadi. Saya gali ini murka Allah gitu. Jadi kenapa orang nggak takut dengan murka Allah gitu ya? Apa mereka lupa gitu murka Allah itu bisa sedemikian dahsyat gitu. Jadi Yesus aja apa namanya apa ya, mengingat itu jangan sampai murka Allah itu jatuh kepada manusia itu, sampai bercucuran keringat darah dia berdoa di Getsemani itu. Karena apa? Kalau kita sudah pelajari bersama-sama ya di Kejadian 6 ayat 6 sampai 7 itu air bah, itu zaman Nuh. Di Kejadian 19 Sodom dan Gomora. Terus di Bilangan 14 itu tentang bangsa Israel di padang gurun dan banyak orang mati karena ketidakpercayaan dan pemberontakan dan lain-lain. Jadi saya tadi sempat juga gali juga mengenai penyebab dari murka Allah itu.
Itu adalah ketidaktaatan dan pemberontakan, penyembahan berhala. Ini mesti di garis bawahi. Hidup dalam dosa juga di bawah garis bawahi. Tapi yang terpenting pakai harus tanda seru itu adalah menolak Yesus Kristus. Untuk orang-orang yang di luar sana, kau menolak Yesus Kristus, engkau akan kena murka Allah. Jadi jangan sampai kita kena murka Allah seperti yang yang sudah ada contohnya di kejadian gitu ya, di kejadian seperti itu. Kenapa itu mungkin kita tidak mengalami, tapi kita lihat yang satu aja, Nuh gitu. Apakah itu bisa kita bisa menolong diri kita sendiri gitu? Itu tidak ya. Gitu. Jadi coba kita pikirkan ke arah situ, murka Allah. Jadi Tuhan dengan zaman sekarang, Yesus itu kan berpikiran bukan pada saat itu aja, tapi pada sampai kejadian dan saat ini Tuhan Yesus sudah sampai pada saat kita sekarang. Apa yang akan terjadi kalau murka Allah itu terjadi pada masa kini, seperti apa gitu. Makanya Tuhan Yesus itu sampai berdoa, sampai bercucuran keringat darah, dan dia tahu begitu dahsyatnya murka Allah itu sendiri. Dan untuk yang berjaga-jaga, kita sama-sama tahu jangan sampailah kita juga bisa membayangkan hal itu kalau terjadi saat ini gitu ya. Jadi kita berjaga-jagalah, waspada terhadap dosa, godaan dunia, berdoa itu kekuatan orang percaya. Kita tetap harus berdoa. Jangan ikutin kemauan daging, keterbatasan kita sebagai manusia sering gagal kalau kita tidak bersandar pada Tuhan. Itu yang dari saya pelajaran hari ini. Terima kasih Pastor Kemal. Saya kembalikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih ya. Jadi Ibu Ira menyorot kepada murka Allah. Ya. Jadi makanya kita kembali ke konteks ayat ini, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah dikatakan 1 jam saja, berdoalah itu nggak lama. Mungkin setiap hari kita harus berjaga-jaga. Karena murka Allah, kalau saya lihat, saya tadi dalam keterangan Bu Ira, bagaimana murka Allah itu kekal. Resikonya ketika kita nggak berjaga-jaga itu kekal selama-lamanya. Kita akan disiksa di dalam api neraka itu selama-lamanya. Gitu. Orang pikir, oh paling ada waktunya. Nggak ada waktunya. Gitu. Demikian juga ketika kita diselamatkan, kehidupan yang akan datang, kita kekal bersama-sama dengan Bapa. Gitu. Makanya ini satu hal ya. Kalau saya lihat ini jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita tahu ini ayat Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau dalam doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, pencobaan itu pasti semua bagian dari kita alami. Tetapi di sini dikatakan ketika kita mengalami pencobaan, kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita sebagai orang beriman, makanya untuk kita tidak jatuh dalam pencobaan, yaitu kita berjaga-jaga dan berdoa, ora et labora gitu. Kita berjaga-jaga, bekerja, itu berjaga-jaga gitu. Roh penurut tetapi daging lemah ya. Roh penurut untuk supaya daging kita nurut atau supaya daging kita kuat, ya kita berdoa, berjaga-jaga. Makanya ketika Yesus yang doa pertama kali dengan doa kedua beda. Karena apa? Yesus sudah berdoa. Yesus pun berdoa. Apalagi kita. Gitu.
Jadi memang doa di Taman Getsemani itu satu momentum penting bagaimana Yesus bisa melewati segala sesuatu. Dari doanya aja udah kelihatan gitu ya. Ya, bagaimana segala sesuatu yang terberat sekalipun untuk apa? Untuk supaya kita itu diselamatkan. Saudara dan saya diselamatkan. Kita semua diselamatkan. Ya, terima kasih atas hari ini. Ada tambahan satu lagi, kita pasti punya waktu. Bu Weni. Oke. Eh, Kalau aku urut dari atas ya, ini sebenarnya ketika Yesus membawa murid-muridnya, ini dia lagi bukannya berarti dia sudah tahu dan dia sebenarnya biar rame deh cerita di Alkitab ini dia tambah-tambahin, dia minta dukungan daripada murid-muridnya. Tapi inilah gambaran yang akhirnya bisa kita pakai dalam kehidupan kita saat ini. Ini Yesus pun ya, dia katakan kan, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Terus dia katakan lagi, dia bahkan bisa mengakui kelemahan dia karena natur manusianya ya. Dia katakan, hatiku mulai sedih dan gelisah. Ia mulai merasa, karena dia katakan kan di sini, ia membawa, terus dia mulai merasa. Terus dia katakan di ayat 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini pun sebenarnya yang di komunitas kita PBS saat ini lakukan. Ini tanpa kita sadari, kita sudah melihat kiat-kiat daripada Tuhan Yesus kasih contoh kepada kita bahwa ketika kita sendiri, kita tahu kita punya Tuhan, tapi ketika kita sendiri, eh, Tuhan berikan kita komunitas ini untuk kita saling menopang. Saling menopang karena Tuhan tahu kondisi kita kalau kita tidak sendiri, kita ada di dalam komunitas ini, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita bisa bersama-sama eh, menceritakan akan segala situasi kita yang membutuh dukungan doa. Kita belajar dari sini, makanya kita ada juga doa syafaat, pokok-pokok doa, bagaimana Yesus pun kalau menurut versi saya ya, kalau lebih dari sekali itu kayak doa syafaat gitu. Jadi ini pun kita belajar dari teladan Tuhan Yesus karena tahu kita nggak, kalau Yesus tahu kita nggak tahu, makanya kita ini sudah melakukan apa yang Yesus kasih contoh kepada kita. Kita membutuhkan tiang-tiang doa yang bisa menopang kita untuk kita bisa melewati masa-masa sulit. Tapi kembali lagi aku teringat ketika tadi Ibu Ira memandang dari kata murka Allah, kemarin kita juga pasti tadi malam belajar PA bagaimana belief and trust kepada Tuhan itu ketika Musa dia berusaha mencoba ketika dia lagi bawa kambing domba itu terus habis itu Tuhan, malaikat Tuhan datang kepada dia dan Musa mau mencoba melihat Tuhan ketika akhirnya jangan kau apa lewat situ, terus Musa menolak panggilannya. Nah, sekarang kita yang sudah mengalaminya, kita waktunya memberitakan kepada orang-orang di luar. Betul, ini komunitas bisa dipakai untuk orang-orang di luar mengetahui. Kalau kamu tidak mau dengar apa yang Yesus telah lakukan 2000 tahun lalu. Dia mau mengambil alih, mati, murka Allah tercurah kepada dia. Inilah momen untuk yuk saudara-saudara yang kita kasihi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saat ini Anda mendengar, biarlah kiranya merendahkan hati, mau mengaku bahwa perlu pertolongan Tuhan untuk apa? Bahwa mengucap syukur dia sudah datang ke dunia untuk menebus semua dosa dan dia
buka hatinya untuk orang-orang yang percaya kepadanya untuk menerima dia, menjadikan dia juru selamat dan Tuhan dalam hidupnya. Itu aja eh, bagian kita sudah lakukan dengan komunitas ini dan kiranya Tuhan yang beracara kepada kehidupan Bapak atau Ibu, saudara-saudari sekalian yang mendengar. Amin. Terima kasih. Oke, kita tutup, Bu Fani. Baik, sudah selesai kita hari ini ibadahnya. Bagaimana kita tinggal Tuhan kasih kesempatan buat kita satu hari lagi bagaimana untuk lebih lagi mengaplikasikannya dalam hidup kita. Kita mau tutup dalam doa. Bapak, terima kasih kalau kami boleh ada sampai pada puncak acara hari ini, di mana ibadah PBS Ministry Morning Devotion pagi hari ini, kami pakai suatu perenungan yang luar biasa Tuhan yang kami boleh dapatkan, bagaimana kami hidup harus dalam segala kebenaran, hidup dengan berjaga-jaga, hidup dengan berdoa pada Yesus Kristus Tuhan, yang mana kami sebentar lagi banyak beraktivitas, kemanapun kami pergi dan melangkah, kami selalu berjaga-jaga, menjaga hidup kami, dan kami hidup selalu dalam doa yang benar-benar kami naikkan dari hati kami yang dalam dan tulus kepada setiap orang yang kami temui dalam seluruh kehidupan kami, aspek kehidupan, bahkan dalam seluruh apa yang kami kerjakan. Kami mau Tuhan, kalau pertolongan Roh Kudus, kami senantiasa dimampukan untuk berjaga-jaga dan berdoalah, berjaga-jagalah dalam seluruh kehidupan kami. Agar seluruh kehidupan kami ini boleh Tuhan kau dapati kami dipanggil, dipilih, dan dapati setia dan berkenan sampai engkau datang kali yang kedua. Dan kami semua diberikan kemampuan oleh Roh Kudus menghargai seluruh hidup kami ini, bahwa hidup kami ini hanyalah kesempatan dan kasih karunia aja yang dari Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini kami boleh melakukannya dengan kami mengasihi Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Kemal, Bu